Dalam rahmat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu dengan meyakini bahwa Engkau menerima kami oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kami. Dan ketika kami berjalan bersama dengan-Mu, kami berjalan karena percaya. Meskipun kami menghadapi tantangan, pergumulan apapun, tapi kami bersama dengan-Mu, kami aman ya Tuhan. Dan biarlah hari ini juga kami belajar kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami bersama dengan-Mu, tapi juga kami punya saudara-saudara seiman yang bisa melangkah bersama, menjadi kekuatan kami juga ya Tuhan. Roh Kudus bicara kepada kami di hati kami, dan Roh Kudus terangi pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 15-20 sebenarnya berbicara tentang kehidupan bersama sebagai orang percaya. Minggu yang lalu kita merenungkan penderitaan dan kekristenan. Penderitaan itu realita orang Kristen. Dan itu orang Kristen kalau nggak mau mengalami salib, itu salah paham tentang kekristenan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa adalah kita tidak mengalaminya sendirian. Kita mengalaminya bersama-sama sebagai keluarga kerajaan Allah. Sehingga di Matius 18 ini kita merenungkan bagaimana kita orang-orang percaya hidup bersama. Manusia itu pada dasarnya egois. Sehingga konflik di antara manusia itu tidak bisa dihindarkan. Tapi Yesus memberi nasihat ini supaya kita tahu caranya ketika terjadi perselisihan di antara kita orang percaya. Oleh karena itu teman-teman, Matius 18 ayat 15-20 ini ditujukan bukan untuk sembarang orang. Yesus tidak sedang bicara kepada semua orang. Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya, dan konteksnya adalah hubungan antara 2 saudara orang percaya. Jadi kalau misalnya saya berantem dengan orang yang bukan percaya, ini enggak berlaku. Ini nasihat untuk hubungan antara sesama saudara. Sesama saudara yang dimaksud di sini, sesama saudara di dalam Kristus. Karena itu penting bagi kita di dalam gereja untuk mempelajari ini. Sebagai sesama saudara di dalam gereja, di dalam Kristus, orang percaya, ini rumusnya katanya, untuk menghadapi perselisihan. Lalu ayat 15 ini terjemahan bahasa Indonesianya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Di dalam terjemahan New King James disebut gini, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Ada perbedaan penerjemahan, sins against you. Dalam bahasa Indonesia hanya ditulis, apabila saudaramu berbuat dosa. Bahasa aslinya, apabila saudaramu berbuat dosa terhadap engkau. If your brother sins against you. Karena itu, Yesus memberi nasihat tentang apa? Matius 18 ayat 15-20 ini adalah bagaimana kita menghadapi perselisihan yang pribadi. Bersangkutan dengan pribadi. If your brother sins against you. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan dosa yang langsung bersangkutan dengan diri kita. Sins against you. Jadi sesuatu perbuatan salah yang bersangkutan langsung dengan diri kita. Ini nasihat ini
konteksnya seperti itu. Jadi ini penting sekali teman-teman, karena seringkali kita lewatkan detail kecil ini sehingga kita mempraktekkan ayat ini pada hal yang lain. Yang seringkali kemudian dipakai ketika melihat ada kesalahan seorang pemimpin, kemudian kita bilang pakai ayat ini, harus 4 mata gitu. Bukan itu yang dipakai. Karena kalau kita baca ada 1 Timotius, Paulus menasihati Timotius, 1 Timotius 5 ayat 19-20. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau misalnya tentang pemimpin, penatua atau pengurus atau pengerja gitu ya, tuduhannya itu harus ada saksi 2 atau 3 orang. Nah baru bisa diterima. Ayat 20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar orang yang lain itu pun takut. Kontras kan 1 Timotius 5 ini dengan Matius 18. Karena memang konteksnya beda. Matius 18 itu konteksnya adalah perbuatan salah yang dilakukan terhadap saya. Sehingga saya menghadapinya langsung 4 mata dengan orangnya. Tapi kalau perbuatan dosa, tegur di depan semua orang malah kata Paulus. Biar semua orang yang lain takut. Kalau misalnya ada penatua pengerja yang berbuat salah, tuduhannya harus disertai saksi. Kalau belum ada saksi, itu nggak boleh. Timotius menggembalakan jemaat dan Paulus sebagai bapak rohaninya dia beri nasihat kepada Timotius seperti ini bagaimana menjalankan penggembalaan. Nah tapi dalam Matius 18 yang kita baca, Yesus sedang bicara tentang kita dalam hubungan pribadi, dalam hubungan dengan sesama saudara seiman. Kenapa Yesus mengatakan ini teman-teman? Karena renungan minggu yang lalu itu, kita orang percaya bukan berasal dari dunia ini. Sehingga kita menghadapi tekanan dari dunia ini, itu realita. Kita menghadapi penderitaan, salib, memikul salib dari dunia ini, itu realita. Ketika kita menjaga kebenaran, ketika kita menjaga prinsip iman kita akan menghadapi tekanan dari dunia ini. Ketika kita menjaga iman, kita akan menemukan menjaga iman itu menjadi sesuatu yang sulit dilakukan di tengah dunia ini. Ketika kita mau hidup jujur, kita akan menemukan orang jujur malah dipinggirkan. Ketika kita mau hidup benar, mau hidup kudus, kita akan menemukan bahwa kita akan dianggap orang aneh di dunia ini. Oleh karena itu kesatuan hati sesama orang percaya menjadi sangat penting. Dari siapa kita bisa mendapatkan pertolongan kita? Selain daripada Roh Kudus, kita punya saudara-saudara seiman. Sehingga kalau kita dengan sesama orang percaya berantem terus, kita akan hancur. Kenapa? Kita nggak punya kekuatan. Siapa yang akan bela kita? Ketika kita mendapat tantangan dari dunia ini, yang harusnya menjadi kekuatan kita adalah kesatuan hati kita dengan orang percaya. Nah karena itu, kalau misalnya ada konflik, kalau misalnya ada perselisihan, Yesus mengatakan, tegur di bawah 4 mata. Langsung bicara 4 mata. Jangan gosipin ke orang lain. Makanya kita pasang spanduk, jika melihat keburukanmu bicara padaku. Itu untuk apa? Itu untuk kekuatan kita. Yang setiap hari harus menanggung salib karena Kristus. Jemaat mula-mula terkenal kesatuan mereka begitu kokoh, begitu kuat. Kenapa? Karena mereka memang harus kuat, harus bersatu. Kalau mereka tidak bersatu, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan dunia yang memang menganiaya kekristenan dengan sistematis waktu itu. Mereka bisa bertahan ratusan tahun karena mereka mempraktekkan nasihat Yesus ini. Mereka menjaga kesatuan di antara mereka dengan bicara 4 mata. Nasihat tentang hubungan antara kita orang percaya. Nah karena itu kalau kita menganggap diri kita sebagai orang percaya dan memandang saudara di kanan kiri kita sebagai sesama orang percaya, maka ketika ada perselisihan, ketika ada konflik, selesaikan dengan cara Yesus ini. Kebenaran penting yang kita harus tahu adalah di dalam Kristus sebagai orang percaya, menegur itu adalah tindakan mengasihi, bukan memusuhi. Ketika ada kesalahan yang saya lakukan terhadap Rudi, dan kemudian Rudi mengatakan itu kepada saya, itu bukan tindakan memusuhi saya. Itu adalah tindakan mengasihi. Kita saudara, oleh karena itu kita harus selalu sehati.
Sehingga setiap ada perbedaan, perselisihan harus diungkapkan, disampaikan, dan diselesaikan. Bukan kemudian ditimbun, disimpan, jadi bom waktu yang meledak dengan mengerikan pada waktunya. Ketika kita mengalami perselisihan, ketika kita mengalami perbedaan, dan saya kasih tahu, karena kita manusia, kita pasti, dengarkan baik-baik, kita pasti akan mengalami perselisihan. Gak ada hubungan dua orang yang mulus, itu hanya hubungan dua robot yang mulus. Karena udah diprogram untuk tidak bisa salah. Kalau manusia, itu pasti akan mengalami perselisihan. Justru ketika perbedaan terjadi, perselisihan terjadi, itu akan menguji dasar hubungan kita. Kalau hubungan kita didasari atas kasih Kristus, ketika terjadi perselisihan, kita akan mengutamakan kasih Kristus. Kalau hubungan kita didasari oleh yang lain, maka akan terlihat apa yang kita utamakan. Di dunia ini ada banyak jenis hubungan. Hubungan darah, ada yang bilang darah itu lebih kental daripada air. Blood is thicker than water. Pepatah itu maksudnya orang lebih memilih saudaranya daripada orang yang bukan saudara-saudaranya gitu ya. Karena itu sering terjadi nepotisme, itu karena darah lebih kental daripada air. Ada teman yang dulu pernah bilang, Pak Sam, uang itu gak kenal saudara. Berarti ada lagi hubungan yang lebih kuat, hubungan karena uang saudara bisa ditinggalkan. Ada banyak hubungan di dunia ini, hubungan karena saudara, karena pertalian darah, hubungan karena pertalian kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingannya pasti berkaitan dengan uang, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi. Tapi Kristus datang ke dunia ini dan memperkenalkan hubungan yang berbeda. Hubungan yang didasarkan atas kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka kita mengasihi sesama kita. Karena Allah mengasihi kita dengan cara memberi kasih karunia kepada kita, maka kita pun mengasihi dengan memberi kasih karunia kepada saudara kita. Menegur itu bukan tindakan memusuhi. Menegur adalah tindakan mengasihi. Dan menegur yang merupakan tindakan mengasihi tidak akan membinasakan. Minggu yang lalu Yesus teriak kepada Petrus, "Hanyalah engkau iblis." Petrus dikatain iblis sama Yesus. Supaya apa? Supaya Petrus tahu bahwa dia berpikir dengan cara iblis. Dan itu adalah tindakan mengasihi, bukan tindakan memusuhi. Karena itu teman-teman, coba lihat kanan kiri. Menjalin hubungan dengan dasar apa? Dengan saudara seimanmu. Apa engkau menjalin hubungan dengan dasar pertalian darah? Apakah engkau menjalin hubungan dengan dasar kepentingan? Ada kepentingan, ada yang ada maunya? Ada uang yang berkaitan di situ, atau ada keinginan manusiawi yang berkaitan di situ? Ataukah kita adalah saudara seiman di dalam Kristus? Meskipun berbeda bangsa, meskipun berbeda suku, meskipun berbeda latar belakang pendidikan, meskipun berbeda status sosial, tapi karena Kristus memberi kasih karunia kepada kita, maka kita pun saling memberi kasih karunia kepada satu sama lain. Itu hubungan di dalam gereja. Gereja Tuhan, teman-teman, harusnya menjadi tempat di mana orang-orang yang menerima kasih karunia mempraktekkan kasih karunia. Allah mengampuni saya, karena itu saya mempraktekkan kasih karunia, menerima saudara-saudara yang berbeda dengan saya. Tanpa prinsip itu, gereja akan hancur. Kita saksikan di dalam gereja kita juga kan. Banyak hubungan menjadi hancur, kenapa? Ketika suatu hubungan hancur di dalam gereja, itu waktunya sebenarnya untuk periksa. Sungguhkah kasih karunia menjadi dasar hubungan itu? Kalau kasih karunia menjadi dasar hubungan itu, sejahat apapun saudara kita, we will find a way. Kita akan temukan caranya untuk berdamai dengannya. Kenapa? Karena Kristus find a way untuk menjangkau kita. Karena Kristus menemukan jalannya untuk menjangkau kita yang berdosa, brengsek dan jahat, jahanam seperti ini. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau mau bersama-sama sebagai gereja Tuhan, dan kita perlu bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan, kesulitan, salib adalah realita kita. Kita hanya bisa bertahan kalau kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Dan mari bersama-sama sebagai gereja Tuhan dengan mengaplikasikan, menerapkan nasihat Yesus ini. Yesus mengatakan, kalau 4 mata enggak mempan,
bawa teman yang lain supaya bahas bersama-sama. Kalau nggak mempan, dalam jemaat bahas bersama-sama. Kalau nggak mempan juga, anggap aja dia bukan orang Kristen lagi. Sedih banget kan? Kalau memang nggak bisa didamaikan, berarti memang dia bukan pengikut Kristus. Kenapa? Karena pengikut Kristus hidup dalam kasih karunia. Dan dalam kasih karunia ada forgiveness, ada pengampunan. Pengampunan yang tidak habis-habisnya. Bukankah kita menginginkan itu dari Tuhan? Kita kan maunya dapat pengampunan yang tidak habis-habisnya dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak habis-habisnya berbuat dosa. Kenapa dengan saudara kita tidak mau memberikan pengampunan? Ketika kita hidup bersama, kita harus ingat ini. Sesama orang percaya itu saling membagikan kasih, bukan menjatuhkan vonis. Artinya begini, dari pihak saya mau damai. Karena itu saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ketika saya berbuat salah kepada orang, saya akan bertemu dengan saudara yang mau mengampuni saya. Nah, kalau saudara saya mau mengampuni saya akan ingat Kristus yang telah mengampuni saya. Sehingga saya akan mengakui kesalahan saya. Dalam hubungan, supaya terjadi pengampunan, itu ada kebesaran hati untuk mau mengampuni. Tetapi pengampunan saja tidak akan memulihkan hubungan. Hubungan akan dipulihkan kalau ada kebesaran hati untuk mengakui kesalahan. Pengampunan dari Kristus kepada kita tidak akan kita nikmati kalau kita tidak mengakui kesalahan kita. Pengampunan dari saudara kita tidak akan kita nikmati kalau kita tidak berbesar hati untuk mengatakan, saya salah, saya minta maaf. Dan mengatakan saya salah, saya minta maaf, bagi pengikut Kristus, itu bukan lip service, itu bukan basa-basi, itu bukan asal ngomong. Kenapa? Karena tahu bahwa saudara yang mengampuni saya, dia juga membesarkan hati untuk mengampuni saya. Dia juga pikul salib untuk mengampuni saya. Nah, karena itu, kalau kita saling membagikan kasih, tidak akan terjadi vonis di antara kita. Sejujurnya, ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita harus berjuang untuk melakukannya. Karena itu Yesus ajarkan untuk kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di Matius 6 itu dikatakan, jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga akan mengampuni kita. Kalau kita nggak mengampuni, Bapa nggak mengampuni kita. Oleh karena itu memberikan pengampunan adalah tindakan iman. Mengakui kesalahan juga adalah tindakan iman. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang jahat. Kita hidup di tengah dunia yang siap menganiaya kita. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita akan berhadapan dengan dunia yang siap menganiaya kita. Karena itu kita butuh saudara-saudara seiman untuk saling menopang dan saling menguatkan. Karena itu kita butuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan saudara seiman. Kalau ada perselisihan, selesaikan. Kenapa? Karena saudaramu itu adalah kekuatanmu. Kita sama seperti orang yang pergi berperang. Ketika kita pergi berperang, kita menghadapi musuh yang sama. Gak bisa kita berselisih dengan teman di sebelah kita. Karena dia akan membela kita dari musuh yang menyerang dari samping kita. Gak bisa kita berselisih dengan teman yang di belakang kita. Karena dia akan melindungi kita dari musuh yang datang dari belakang kita. Kalau kita buang saudara di samping kita kehilangan pertahanan dari sebelah samping kita. Harus pahami ini teman-teman. Karena itu penting sekali untuk kita kompak dan kita sehati. Karena Yesus memberikan nasihat ini. Kalau ada pergumulan, kalau ada perselisihan, selesaikan. Yesus bilang, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ketika kita melepaskan pengampunan, pengampunan itu berlaku. Ketika kita melepaskan kasih Tuhan, kasih itu akan menaungi kita, menolong kita. Dan di ayat 19, jika dua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini sering dipraktekkan antara suami istri aja. Bukan,
Yesus sedang memberi nasihat kepada jemaat, kepada gereja, kepada kita semua. Kalau kita di dalam shine sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Apa yang kau minta menunjukkan apa yang kau percayai. Menunjukkan imanmu kepada siapa. Ketika kita hidup bersama sebagai pengikut Kristus, kita hidup saling mengasihi, teman-teman. Hidup kudus, teman-teman. Seringkali kekudusan menjadi momok, susah banget hidup kudus. Memang susah banget hidup kudus. Tubuh kita, daging kita lemah. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Kita perlu melatih tubuh kita setiap hari supaya bisa taat kepada roh kita. Tapi teman-teman tahu, benang merah kekudusan adalah saling mengasihi. Mungkin belum bisa doa puasa 40 hari, tapi udah bisa memperhatikan saudara yang kekurangan makan. Itu sudah kudus di hadapan Tuhan. Mungkin belum bisa kasih janji iman buat bangun gereja, tapi dengan memberi tumpangan kepada saudara yang gak punya tempat tinggal, itu sudah hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu teman-teman, pandang saudara seimanmu sebagai bagian dari dirimu. Di Shine kita beda-beda semua latar belakangnya. Suku, bangsa, kaum, dan bahasa, semuanya ada di sini. Tapi kita disatukan karena kasih karunia Allah. Dan jangan biarkan iblis memecah-becah kita karena ego kita dahulukan. Dahulukan kasih karunia dalam segala hal hubungan kita. Dan ingat, ketika Tuhan mengampuni kita, kita pun dipanggil untuk mengampuni saudara kita. Kita harus mengampuni karena di waktu yang lain kita akan perlu pengampunan. Hidup kudus adalah hidup saling mengasihi, teman-teman. Paulus menulis di Roma, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Teman-teman kalau belajar hukum Taurat akan pusing, stres. Aturan, larangan, dan kewajibannya itu banyak sekali, rumit sekali, susah sekali. Tapi Paulus mengatakan, ketika kita tidak berbuat jahat terhadap sesama kita telah menggenapi hukum Taurat. Ketika kita telah mengasihi seperti Kristus mengasihi, kita telah menggenapi hukum Taurat. Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam nama Yesus, itu bukan sekedar ngomong Yesus, 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 gitu bukan. Berkumpul dalam nama Yesus artinya kita mengenakan Yesus di dalam hidup saya. Saya mengenakan Yesus sebagai identitas saya. Cara berpikir saya, cara berbicara saya, cara bertindak saya digerakkan oleh apa yang saya percayai dari Yesus. Teladannya, ajarannya saya kenakan sebagai identitas saya. Politik identitas katanya. Politik identitas kalau dipraktekkan di dalam politik praktis hancur negara. Tapi sebagai orang percaya, kita harus punya identitas yang kuat tentang apa yang kita percayai, apa yang kita banggakan dari kekristenan kita, teman-teman. Kita mau jadi berkat buat bangsa-bangsa lain, kita mau jadi berkat buat teman-teman yang imannya beda dengan kita. Kita tinggal bersama dengan orang-orang yang imannya beda dengan kita. Mereka praktekkan imannya, saya praktekkan iman saya, dan lihat bagaimana. Kalau kita nggak menghidupi iman kita, mengikuti ajaran dan teladan Yesus, kita nggak bisa memikat orang-orang di luar sana. Yesus bilang kepada murid-murid, kalau kesalehanmu tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak layak bagiku. Kita membanggakan iman kita, kasih karunia Allah, tapi kita nggak pernah berdoa setiap hari, saat teduh nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah. Lalu kita mau jadi teladan buat teman-teman yang imannya beda dengan kita, tinggal bersama mau jadi teladan bagi mereka. Teladan apaan? Kesalehan mereka aja lebih saleh dari kita kok. Mereka lebih banyak berdoa daripada kita kok. Lo mau ngasih tunjuk teladan apa? Mau kasih teladan apa? Persembahan kita, perpuluhan kita. Orang nyanyinya persembahan kami sedikit sekali kok. Nggak bisa. Kalau kita tidak menghidupi kasih Kristus, kita nggak bisa jadi teladan bagi yang lain. Kalau soal perbuatan-perbuatan teman-teman, kalau mau di list, orang Kristen punya kewajiban apa aja? Kita bingung ngasih kewajibannya. Kenapa? Karena nggak ditulis secara tertulis kewajibannya apa aja. Yesus nggak bikin kayak gitu. Tapi Yesus bikin satu hal. Sebagaimana aku mengasihi kamu, hendaklah kamu juga saling mengasihi. Dan itu sudah
meringkaskan semuanya. Artinya, apa yang Yesus lakukan, itu yang saya lakukan. Sebagai sesama orang percaya, mari teman-teman, ketika kita berselisih, kita selesaikan dalam kasih karunia. Ketika kita mendoakan sesuatu, kita mendoakan bersama-sama di dalam kasih karunia. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Ada orang-orang Kristen di sana. Tapi apakah ada Yesus? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada, katanya. Dan ketika Yesus ada, ketika kasih karunia Allah ada mujizat. Ketika Yesus ada Roh Kudus yang bekerja. Ketika Yesus ada kesembuhan, pemulihan. Ketika Yesus ada kekudusan, ada kasih yang nyata. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghidupi iman kita. Mulai dengan apa? Mulai dengan selesaikan konflikmu dengan saudara-saudaramu. Pandang saudara seimanmu sebagai bagian dari dirimu. Kalau masih ada konflik, selesaikan. Kenapa? Karena engkau butuh dia untuk hidup di tengah dunia ini. Tanpa dia, engkau akan susah payah menjalani imanmu di dunia ini. Saya bicara ini untuk diri saya juga. Kalau saya punya masalah dengan seseorang, saya harus selesaikan. Karena saya butuh dia di dalam kehidupan iman saya yang harus memikul salib ini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kami lemah, kami bodoh, sehingga seringkali kami gagal dalam hubungan dengan saudara seiman. Untuk Tuhan tolong kami mau bertobat hari ini. Dan kami mau menjalin hubungan kami di dalam kasih karunia. Roh Kudus, tolong kami, biarlah kami bisa memulihkan semua hubungan yang rusak. Dan kami bisa bangkit lagi dan sepakat sebagai sesama orang percaya yang berkumpul dalam nama Yesus. Sehingga di mana kami berkumpul, kemanapun kami pergi, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan itu bisa nyata, terasa, terlihat oleh orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan.